Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Geni Sastro. Kembali bertemu saudara-saudara, saya akan menjelaskan mengenai kenapa Arjuna yang diberikan ilmu pengetahuan suci supaya kita hidup abadi ini, supaya kita tidak mengalami kematian, diberikan oleh Krishna kepada Arjuna. Kenapa Arjuna? Karena Arjuna satu-satunya orang pada saat itu yang sudah menjelma menjadi orang suci, karena Arjuna badannya sudah dipenuhi cahaya. Arjuna mampu melakukan pengekangan, mematikan pikirannya, indria-indrianya, keinginannya semua hilang, sehingga secara otomatis dharma atau cahaya memasuki badannya sampai penuh. Dan ini dijelaskan di dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 1. Sri Bhagawan Upasut idam tute guhyatamam prawaksamyo no asuyahve Jananam wijanana sahitam yat janatuo moksase asubat. Artinya, Sri Krishna bersabda, karena sudah berhasil melakukan pengekangan dengan sempurna, sehingga engkau pantas memperoleh berkah cahaya sampai pada tingkat sempurna. Dengan demikian, niscaya engkau terbebas dari sifat-sifat iri hati, dan oleh karena itu kepadamu aku akan memberikan ilmu pengetahuan suci yang bermanfaat untuk menembus hal-hal yang paling gelap dan paling rahasia. Dan orang-orang yang sudah mampu menguasai jenana dan wijenana, niscaya hidupnya sejahtera, berbahagia dan moksa, serta terbebas dari kesesatan dan bijaksana di dalam melaksanakan pemujaan. Nah, ini saudara, di dalam bab 9 sloka 1, Krishna itu menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan suci inilah satu-satunya ilmu yang bisa digunakan untuk menembus yang hal-hal yang paling gelap dan paling rahasia ini. Jadi guhya tamam. Tamam itu adalah paling gelap, guhya itu adalah paling rahasia. Jadi supaya bisa menembus yang paling rahasia, paling gelap ini, apa yang paling gelap dan paling rahasia itu? Tuhan dan istana Tuhan. Nah, ini satu-satunya ilmu yang bisa dipakai untuk menembus itu. Dan di sini juga dijelaskan, orang yang sudah mampu menguasai jenana, itu jenana itu adalah ilmu pengetahuan suci, saudara. Dan juga mampu menguasai ilmu wijanana. Nah, wijanana itu adalah pengetahuan bisnis, pengetahuan usaha, teknologi. Jadi, nah, kalau orang yang sudah mampu menguasai ilmu pengetahuan suci dan ilmu pengetahuan usaha, maka dia hidupnya akan sejahtera, berbahagia dan moksa, dan dia juga terbebas dari kesesatan dan bijaksana di dalam melaksanakan pemujaan. Nah, itu karena kata Sri Krishna, saudara-saudara. Tetapi terjemahan yang ada beredar sekarang di dunia ini, terjemahan itu semuanya, saudara, dari bab 2 itu sampai bab 18 itu sesat, termasuk ini. Makanya kalau kalian kan kok jadi begitu artinya, karena ini saya tidak ada satupun kata-kata yang saya tinggalkan, seperti kata prawak samyo. Prawak samyo itu kan 5 kata, saudara. Pra itu adalah sempurna, wa itu adalah pasti, aks itu artinya mencapai,
Yam itu adalah pengekangan, ya itu adalah cahaya. Jadi 5 kata, saudara. Ini oleh penerjemah yang dulu memang sengaja disesatkan. Itu tidak diartikan secara harfiah. Jadi langsung ditafsir, saudara. Nah, ini arti yang sebenarnya. Jadi itulah sebabnya Arjuna lah yang diberikan, bukan Resi Wyasa atau bukan Yudhistira. Karena Arjuna lah sesungguhnya orang yang sudah mampu menjadi orang suci. Demikian, saudara, hebat sekali Arjuna ini. Arjuna ini ketika dia merasa bahwa membunuh atau berperang melawan sanak keluarga itu adalah tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan. Dia cerdas, saudara, Arjuna ini. Tetapi kan Krishna itu kenapa mengizinkan perang itu? Bukan Krishna yang mengizinkan, bukan Krishna yang menyuruh, saudara. Krishna sudah berusaha menjadi duta perdamaian untuk supaya para Kaurawa itu tidak jadi berperang memperebutkan negara antara sesama, bagi saja. Nah, masa sama saudara, sama sepupu mati-matian, bagi saja, terserah bagaimana cara baginya, sama rata atau bagaimana, kan demikian. Kan Astina itu luasnya luar biasa, sudah. Itu terbentang sampai Yunani, sudah. Dari India itu sampai ke Yunani itu kekuasaannya Astinapura pada saat itu. Tapi karena saking serakahnya, nggak mau berbagi, sudah. Sendiri mau jadi raja tuh. Duryodhana ini. Sebenarnya Duryodhana ini sosok wayang, saudara. Semuanya otaknya Sangkuni. Karena Sangkuni itu mau dendam kesumat dengan orang-orang Astina. Walaupun itu keponakannya, dia memiliki keinginan untuk membinasakan semua. Karena setelah dilecehkan, negaranya telah dilecehkan, adiknya seenaknya dipaksa. Ya, dipaksa dibawa ke Astina menjadi istrinya Drestharashtra. Karena dia tahu masa adik gua yang cantik itu dikawinkan sama si buta. Lo marah dia. Nah, dendamnya ini sampai kapanpun saya akan hancurkan itu. Nanti kalau sudah hancur, kalau udah perang saudara, mati nih dua-duanya, semuanya mati. Kalau udah mati dia yang hidup sendiri. Nah, dialah yang jadi raja. Sangkuni ini, saudara, itu tujuan akhirnya, saudara. Tapi karena di sana ada Krishna, karena Krishna itu tahu semua maksudnya, dia ikuti saja. Dan kebetulan Arjuna itu orang cerdas. Dia karena melihat bahwa yang di hadapannya itu saudaranya, kakek. Saya aja juga disuruh berperang sama kakek, lebih baik saya pergi. Ngapain berperang sama kakek kita sendiri, sama saudara kita sendiri? Ya udah, ambillah, kan gitu. Nah, Arjuna juga gitu, sudah ambillah. Saya nggak ikut-ikutan, saya tidak ingin apapun. Dia turun dari keretanya, ditaruh senjatanya, saudara. Ditaruhnya di keretanya, saudara. Dia turun, duduk bersila di tanah di atas rumput. Ini diketahui oleh Krishna apa yang akan terjadi, karena Krishna itu Tuhan. Didiamin saja. Nah, ketika sudah dia mencapai puncaknya kedamaian, jadi indrianya itu mati, tidak ada keinginan, kupingnya sudah tidak mendengar apa-apa, badannya sudah tidak bergerak-gerak, maka dengan otomatis dharma atau cahaya itu mengalir ke dalam badannya sampai penuh. Disaksikan oleh Krishna. Tapi karena Krishna tahu apa yang terjadi, ya beliau diam saja sampai menunggu penuh. Dan semua orang, termasuk makhluk ciptaan Tuhan, termasuk dewa, tidak ada yang tahu ini. Karena sudah dihipnotis oleh Krishna. Bumi sudah tidak bergerak, matahari tidak bergerak, tidak ada angin yang bergerak, tidak ada air yang mengalir, sepi, diam. Itulah dimulainya turunnya wahyu yang disebut Sanatana Dharma.
atau ilmu pengetahuan Raja Yoga. Nah, demikian itu kasusnya, saudara-saudara. Nah, setelah selesai udah penuh, barulah Krishnado memanggil, ya, suruh memanggil. Barulah dipanggil, yang saya jelaskan di bagian yang sebelumnya, dipanggil supaya berdiri. Barulah Arjuna itu tahu, oh ternyata yang di hadapan dia itu adalah Tuhan. Yang sebelumnya tidak tahu. Loh, kenapa akhirnya tahu? Karena siapapun yang badannya sudah dipenuhi cahaya atau dharma, maka dia tidak lagi berada di dalam kegelapan. Dia mengetahui semuanya. Dan maksud Tuhan kemana aja, dia tahu. Itu hebatnya kalau kita sudah, badan kita dipenuhi dengan cahaya. Kalau tidak dipenuhi cahaya, kecil, seperti saya ini kecil sekali dapatnya. Mungkin lebih kecil dari virus, saudara. Tapi itu ciri-cirinya, kita sudah terbebas dari penyakit yang berat-berat. Tidak kena penyakit yang berat-berat. Gula, gagal ginjal, jantung, TBC, kanker, nggak kena. Nah, selain itu, tidak mati karena penyakit yang berat-berat. Nah, itu akibat kalau kita memiliki kecil. Tetapi kalau memiliki sebesar biji sawi, nah ini di agama Kristen nih, di Injil nyatakan, kalau sebesar biji sawi, gunung bisa dipindahkan. Nah, hebat sekali. Walaupun itu biji sawi kan kelihatan sudah kecil-kecil itu, gunung bisa dipindahkan. Itu memang benar, dan saya juga percaya dan yakin pasti kalau saya memiliki sebesar biji sawi pasti bisa segitu. Karena yang kecil, lebih kecil dari virus saja, saya merasakan. Saya merasakan sesuatu yang saya alami setelah saya memiliki. Saya bisa membasmi virus tanpa pakai obat. Saya bisa menyembuhkan orang-orang kena HIV, leukemia, kanker otak, segala macam kanker, saya bisa. Padahal saya tidak pernah belajar, saudara-saudara. Nah, itulah kehebatannya kalau kita berhasil memiliki dharma. Nah, kalau bisa nanti sebesar biji sawi, saya bisa luar biasa, bisa tak terkalahkan di dunia ini, saudara. Tetapi kalau bisa penuh badan, penuh lagi, lebih gede lagi, wah, saya sudah menjadi orang terkuat di dunia. Tidak ada yang mengalahkan. Dewa aja tidak bisa melawan kita. Kalau manusia itu sudah dipenuhi badannya dengan dharma. Dan bisa bergerak lebih cepat dari cepat cahaya. Kemanapun kalau ada dewa yang berani macam-macam, lari dikejar, lebih cepat larinya manusia. Manusia yang badannya sudah dipenuhi cahaya. Itu hebatnya, saudara. Makanya kok ada orang yang tidak tertarik dengan sana-tana dharma ini. Padahal ini penyelamat. Seperti tadi dikatakan, kalau kita menguasai jenana atau ilmu pengetahuan suci atau sana-tana dharma dan ilmu wijanana itu kan ilmu teknologis. Kalau itu kita hidup sejahtera, berbahagia. Kok bisa berbahagia? Nggak ada yang bisa membunuh, gimana tidak berbahagia? Dan kita juga tidak tersesat nanti, bisa ke tempat Tuhan dengan mudah. Kan enak itu. Nah, enak, saudara. Tetapi kenapa orang-orang tidak ke sini? Karena tidak tahu ada ilmu pengetahuan suci ini. Kenapa tidak tahu? Karena Bhagavad Gita itu ada. Karena isinya sudah disesatkan, terjemahannya disesatkan, saudara. Orang-orang itu ngikuti saja. Apa dibilang udah sesat, ya ikuti saja. Padahal harusnya kan apa benar ini demikian, harusnya kan dipelajari ya. Harusnya kan di perguruan tinggi itu kan tempatnya menganalisa, tempatnya penelitian. Ini nggak diteliti, saudara. Apa yang dikatakan dari dulu itu diikuti aja. Makanya tidak tahu sana-tana dharma itu apa. Nah, ini sekarang saya jelaskan supaya kalian tahu. Supaya, kenapa? Supaya kalian hidup sejahtera, berbahagia. Sejahtera, berbahagia, dan moksa. Moksa itu terbebas dari takdir, saudara. Kita kan
masih terikat dengan takdir, masih dikuasai oleh pohon aswata yang pucuknya menghadap ke bawah, akarnya menghadap ke atas. Nah, kita harus keluar dari situ. Kalau kita sudah bisa keluar dari situ, nah kita mau bisa bebas, merdeka. Tidak lagi dikuasai takdir. Karena tidak dikuasai takdir, maka kita tidak bisa dilukai, tidak bisa dibunuh, tidak bisa mati, tidak bisa sakit, ya, tidak bisa binasa, dan memiliki kemampuan bergerak melebihi kecepatan cahaya, dan juga kita tidak akan mengalami penuaan. Hebat, saudara. Hebat. Pasti kalau orang-orang tahu ini pasti tertarik, semua orang tertarik. Sekarang nggak ada yang tertarik karena tidak tahu. Gagal belajar di perguruan tinggi, tidak bisa mengetahui apa itu bagaimana kita yang sesungguhnya. Demikian saudara-saudara, jadi nanti saya akan lanjutkan ini beberapa sloka masih saya akan jelaskan supaya kalian tahu bahwa Arjuna itulah memang pantas yang diberikan ilmu pengetahuan suci ini, bukan Resi Vyasa atau bukan Yudhistira. Untuk bagian ini saya cukupkan sampai sini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton, dan saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.